lewat sebuah informasi yang tanpa disengaja. Kalau dulu mungkin saya tidak melihat kendaraan Pak Acep, mungkin sama seperti Bapak Ibu semua, saya baru tahu bisnis ini. Mungkin baru tahu lewat sosial media. Tetapi yang dulunya saya sempat berangkat ke salah satu daerah Salopa, yaitu Tasik Selatan. Itu mungkin sebelum saya bercerita, tadi belum sempat kenalan juga, mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Sony, asli dari Tasikmalaya, tepatnya daerah Kawalu. Kalau berbicara latar belakang, betul sekali, dulu saya sempat kerja sebagai karyawan Samsat selama 3 tahun sebagai honorer, mungkin di salah satu KTMDU atau Bapenda yang ditugaskan dari Bapenda. Sebelum saya kerja di Samsat, saya juga sempat usaha konvensional, yaitu di bidang bordir sebagai maklun, mempunyai karyawan 20 orang. Bahkan semua profesi apapun sempat saya kerjakan. Tetapi bukan saya tidak bersyukur atas apa yang saya dapatkan, atas apa yang rezeki yang saya dapatkan. Tetapi selama saya 13 tahun menjalankan usaha konvensional di bidang bordir, tentunya impian saya belum tercapai. Yang ada apa? Meninggalkan hutang. Karena dulu saya sempat terlilit yang namanya hutang. Makanya saya semangat sekali menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena melihat sebuah perusahaan yang visi dan misinya luar biasa, yaitu ingin membantu umat terbebas dari hutang dan riba serta mewujudkan impian-impiannya, salah satunya di Best Corporation. Sempat saya bekerja 13 tahun di usaha konvensional, bahkan sempat juga menjual kriuk-kriuk yang dulunya saya beli dari Cikurubuk, pasar Cikurubuk di sini kan dekat gitu. Saya beli 1 bal, 2 bal, saya kemas dengan kemasan Rp4.000. Saya waktu itu sempat gulung tikar di bordiran karena semua mesin saya jual karena saya buat bayar hutang. Saya jual keliling, saya tidak malu. Kenapa mesti malu? Karena yang saya kerjakan buat mencukupi keluarga, karena saya punya anak dan istri. Saya sempat keliling, walaupun orang-orang di luar sana, Kang Sony, semua dijalani, emang gak malu yang dulunya punya karyawan santai-santai, intinya ya cuma gitu-gitu aja lah gitu. Saya pikir, saya emang gak malu, apapun pekerjaannya, asalkan itu halal, tetap saya kerjakan, karena saya punya impian. Sempat saya keliling juga penjualan kerudung, gitu, kerudung yang beli dari Cicalengka, saya keliling ke kampung-kampung. Bahkan semua profesi, intinya ada beberapa saya kerjakan juga. Tetapi yang barusan tadi saya bercerita, saya tidak sengaja melintas ke salah satu Salopa yang awalnya pengen ada keperluan bareng adik saya. Tetapi adik saya menepuk punggung saya. Lihat mobil di depan, ada salah satu mobil tulisan, mobil ini wasilah menjalankan bisnis solusi lunas hutang bebas riba, ada nomor handphone. Di situ saya terketuk, coba pepet kendaraan tersebut, bisa jadi ini informasi luar biasa. Gitu. Waktu itu saya foto kendaraannya, bahkan saya simpan. 3 hari kemudian saya kontak, ini bisnis apa? Karena kan saya belum tahu. Intinya perkenalan dulu, ternyata Kang Acep dari Jika Thomas, dijelaskan secara pelan-pelan gitu, dijelaskan secara pelan-pelan. Tetapi setelah dijelaskan, karena cuma lewat handphone mungkin susah untuk masuk, apa sih bisnis ini gitu, apa sih usaha ini, karena dengan modal sekian kok bisa punya kendaraan, motor, mobil, Pajero hingga rumah 1 miliar. Saya aja yang bekerja 13 tahun boro-boro mobilio, boro-boro Pajero, yang ada motor juga kredit, malah meninggalkan hutang gitu. Tetapi lewat bisnis ini ternyata dengan waktu singkat, asalkan kitanya mau belajar, Masya Allah. Ketika saya lihat sebuah YouTube dan Google, saya pelajari, ternyata bisnis ini luar biasa. Saya melihat visi dan misi perusahaannya. Di situ jarak 1 minggu saya baru menginformasikan ke Kang Acep, saya mau gabung. Tapi saya terus terang gak punya uang, gak punya modal. Gimana solusinya?
Tetapi karena Kang Acep memberikan keyakinan, Kang Sony yakin nggak? Pengen sukses tentunya mau. Kalau ditanya yakin, pengen sukses, tentunya semua orang juga mau sukses. Di situ saya berpikir, dari mana saya dapatin uang modal untuk bergabung di bisnis ini? Jangankan untuk bergabung, untuk bayar utang aja setiap bulan saya susah, karena saya lagi keadaan cuma bekerja sebagai karyawan satu, tahulah yang namanya honorer gitu, mungkin gajinya berapa gitu. Tetapi saya tidak berpikir panjang lebar, berbicara sama istri, Mak, pengen gabung di bisnis ini. Apa yang terjadi? Istri saya tidak mengizinkan. Kerja mah yang pasti-pasti aja, kita kerja besok tiap bulan dapat gajian, nah kerja aja di Samsat, ngapain bisnis yang kayak gitu, nanti akan ketipu. Tetapi karena saya punya impian, punya keyakinan, akhirnya apa? Saya pinjam ke teman, saya kumpulkan hingga akhirnya terkumpul. Besoknya saya langsung telepon hari Jumat, malam Jumat, Pak Acep, saya pengen gabung di bisnis ini. Ya udah, langsung transfer aja. Padahal saya sama Kang Acep belum pernah ketemu, belum pernah kenal. Coba logikanya, ketika kita mengirim uang orang yang belum kenal dan belum tahu, dan bahkan belum pernah video call, intinya kenalan juga secara singkat, kira-kira kita takut ditipu nggak? Tetapi dengan modal keyakinan, waktu itu saya langsung memutuskan bergabung. Tetapi setelah bergabung, dapat produk, tentunya masih bingung juga harus bagaimana cara menjalankannya. Nah, karena Kang Acep selalu memberikan motivasi pembelajaran dan lain-lain, hingga akhirnya selama 2 bulan saya menjalankan bisnis ini. Setelah itu menghilang tanpa ada kabar. 1 tahun saya menghilang tanpa ada kabar, di telepon, di WA, tidak pernah ada komunikasi dengan Kang Acep. Kenapa? Ya karena saya dituntut kebutuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu semua jangan mengikuti jejak saya. Kalau seandainya dulu dalam 1 tahun ke belakang saya tidak berhenti ataupun tidak menjalankan bisnis ini, intinya tetap fokus dan konsisten, mungkin hari ini saya udah bawa Pajero. Tetapi akibat saya berhenti 1 tahun tidak pernah komunikasi, tapi apa yang saya dapatkan? Walaupun saya berhenti, tapi tetap motor, mobil saya dapatkan. Ketika saya langsung memutuskan untuk resign kerja, waktu itu 2022 pertengahan Januari, saya fokus ingin belajar secara benar-benar maksimal, entah itu online ataupun offline. Saya berangkat ke Singaparna. Di situ saya masih agak malu-malu, mau bicara gimana, mau voice note gimana, intinya tidak tahu apa-apa. Belajar ilmu TikTok dan lain-lain, intinya belum punya aplikasi apapun. Apalagi offline, harus berbicara di depan banyak orang, mungkin masih bergetar gitu, sampai sekarang pun masih bergetar. Tetapi dengan modal keyakinan lah gitu. Ketika saya fokus di Singaparna, di Basecamp Training Center yang difasilitasi oleh Kang Dani, bahkan terus dimentori sama Kang Acep, karena dulu juga Kang Acep tinggal di sana gitu. Kita sama-sama fokus belajar menjalankannya, hingga akhirnya saya pertengahan Januari fokus 3,5 bulan, saya tebus motor atau juga pada tahun 2020. Tetapi di situ tidak berpuas diri. Kenapa? Saya nggak mau sukses sendirian. Saya ingin mensukseskan juga mitra-mitra saya, karena mitra saya juga sama, menggantungkan harapan mereka juga ingin sukses dan berhasil. Karena patokan di bisnis ini jangan hanya memikirkan untuk diri sendiri. Gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa mensukseskan orang banyak. Kang Acep selalu berbicara, Kang Sony jangan mikirin diri sendiri, jangan memikirkan kapan saya terus mobilnya, kapan saya terus Pajeronya. Yang harus dipikirkan gimana caranya ciptakan seluruh banyak-banyaknya seluruh mitra-mitra kita di bawah jaringan kiri dan kanan, entah itu motor, mobil, Pajero, maka Kang Sony juga akan tembus selanjutnya Pajero dan Luxury. Ketika saya mengikuti arahan, terus belajar, evaluasi gitu, tanpa lelah, online offline saya jalankan, alhamdulillah mitra saya tim kiri tebus motor, tim kanan tebus motor, hingga 2 kiri motor, 2 kanan motor, hingga akhirnya apa? 1 tahun 3 bulan saya tembus para ambasador pria.
tahun 3 bulan. Dulu saya 13 tahun boro-boro kebeli mobil gitu. Motor aja kredit 3 tahun, bahkan sempat digadekan karena nggak kebayar. Tapi di bisnis ini luar biasanya, dengan modal sekali seumur hidup gitu, modal cuma 2,6 juta, Masya Allah, profit saya yang saya dapatkan untuk saat ini kurang lebih sudah di angka 400 juta totalnya. Kepikiran. Jadi yang dulunya mungkin saya nggak bisa apa-apa, nggak mengerti, intinya jangan khawatir. Jangan khawatir kita nggak bisa, jangan khawatir nanti ke depannya bagaimana. Yang penting gabung aja dulu, daftar aja dulu. Kalau masalah bisa ataupun tidak nanti juga mengikuti. Karena dulu mah tidak ada fasilitas seperti ini. Dulu mah kita mungkin pencapaian prestasi juga tidak banyak seperti ini. Bukti masih sedikit, sekarang sudah banyak yang membuktikannya. Sudah banyak pembelajaran, entah itu training center pusat di Singapura ataupun di sini, bahkan di Cikatomas, di mana-mana sudah ada, tinggal kitanya aja mau ada kemauan untuk merubah keadaan. Gitu. Nah, mungkin itu pengalaman saya yang dulu yang saya jalankan. Walaupun pengalaman selama 1 tahun 3 bulan saya fokus, itu bukan masalah gampang. Banyak halangan dan rintangan, entah itu cacian, makian, cemoohan, itu mah bisnisnya gini, itu mah bisnisnya begini. Tetapi mereka hanya cuma sekedar berbicara, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Apakah kita mau mendengarkan orang seperti itu? Tidak. Kita tetap berjalan, kita tetap bergerak. Karena motivasi terbesar untuk diri saya adalah keluarga. Gimana caranya orang rumah, anak dan istri saya harus benar-benar bahagia.